Oke, baik teman-teman, bisa masih menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif saya dan pengalaman penerapan budaya positif ini Cigiring Pasar. Ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat 9 Depok. Bersama-sama kita berkolaborasi. Mari bersama mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Kita berkolaborasi, mari saling mendukung. Sudah terlihat wujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ini tak bacain dulu ya. Oke, konsep utama modul budaya positif. Oke, konsep utama modul budaya positif paradigma belajar yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian isi dasar manusia. Kelima kebutuhan dasar manusia, restitusi perilaku manusia, keyakinan kelas dan restitusi, keyakinan kelas dan segitiga paradigma belajar dan perubahan paradigma belajar dipaparkan oleh Miss Eni dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Miss Eni. Silahkan. Baik, terima kasih Miss Mami. Saya akan melanjutkan paparan dari diseminasi pemahaman daripada budaya positif. Oke, teman-teman, dilihat daripada makna dari budaya positif, saya rasa semua sudah mengerti seperti apa budaya positif tersebut. Jadi, budaya positif pada konsep tadi sudah disampaikan bahwa konsep utama modul budaya positif itu pada perubahan paradigma belajar, manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas dan juga restitusi. Oke, berikutnya yang pertama adalah membahas pada paradigma yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu pembelajaran paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang paradigma baru, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangan untuk menentukan dengan kebutuhan dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensialkan, profil belajar tidak hingga yang mana mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa sih profil belajar Pancasila, yang mana mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa sih profil belajar Pancasila, yang itu seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong dan juga kreatif. Disiplin positif. Apa itu arti dari disiplin positif? Apa itu arti dari sudah bisa membayangkan seperti apa sih? Teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa sih? Karena dari kata disiplin positif. Karena dari kata positif, kita sudah tahu dari maknanya yaitu sesuatu yang mempunyai arti yang baik. Budaya kita, makna kata disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang kita lakukan oleh seseorang yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin sebagai pendidik. Tujuan kita adalah seperti itu. Menciptakan Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu disiplin penerapan disiplin. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak didik kita untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, dan juga tanpa adanya hukuman.
Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita memiliki sebagai manusia. Di sini kita memiliki sebagai manusia sebenarnya memiliki 5 dasar daripada kebutuhan pokok kita, yaitu diantaranya bertahan hidup, diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. 5 daripada kebutuhan dasar manusia yang harus benar-benar kita miliki. dan Jikalau ada salah satu di antara penguasaan tidak kebebasan, sehingga kita akan melakukan hal yang ada kebutuhan dasar bertentangan dengan disiplin musik. kami. Karena ini bisa sangat bergantung pada Salah satu antaranya saja tidak terpenuhi, dengan sehingga kita akan melakukan hal-hal yang biasanya mereka bertentangan kurang dengan baik, istilahnya disiplin positif. Pertama, ini bisa sangat kita lihat pada mereka yang biasanya mereka berkelakuan yang kurang baik, istilahnya berarti penyebab daripada perilaku yang melenceng daripada 5 dasar kebutuhan manusia. hal-hal positif. Ada enggak dari kelima? Kita harus melihat dari 5 dasar Mereka melakukan hal kebutuhan manusia tersebut. Ada nggak dari kelima tersebut yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut? kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi Dorongan perilaku yang timbul manusia. pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara yang sadar. pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ini biasanya sering sekali yang terjadi pada anak didik kita. Karena apa? Biasanya anak didik kita itu melakukan aturan yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Tapi mereka melakukan itu tidak dari dalam hatinya. Tapi mereka melakukan itu karena apa? Biasanya karena nanti takut dihukum sama misnya, takut dihukum sama guru, sehingga dia melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Tapi untuk motivasi ini biasanya masih masuk dalam motivasi ekstrinsik. Kenapa demikian? Murid tersebut akan melakukan hal-hal yang diminta, hal-hal yang sudah dianjurkan oleh guru, tapi ada imbalan. Jadi dia tidak akan melakukan tersebut jika tidak ada imbalannya. Berikutnya, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai. Murid melakukan disiplin diri yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Membuat seseorang Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang adalah merupakan motivasi yang karena ini adalah merupakan motivasi yang hadir pada intrinsik masing-masing siswa. konsep disiplin dengan identitas dalam hal mendisiplinkan dan kedisiplinan ada hal dalam hal ada mendisiplinkan kedisiplinan ada di sini identitas belajar yaitu identitas gagal dan identitas juga sukses. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas tentang konsep yang pertama adalah hukuman. disiplin dengan Hukuman biasanya melibatkan hal-hal yang menyakitkan, perasaan takut yang dimiliki oleh murid, rasa yang tidak nyaman, perasaan takut yang dimiliki oleh murid dan memaksa kesalahan. Hukuman adalah hal yang dia tidak dihukum dengan maksud seperti itu, dan juga akan menimbulkan murid menjadi rendah pada diri. murid. Karena apa? Juga Dengan murid dihukum dia merasa diri menimbulkan murid yang kesalahan. tidak ada gunanya atau tidak ada artinya. Berikutnya adalah supaya penghargaan. hukum Dari yang hal penghargaan tadi, kenapa penghargaan dimasukkan Diri. dalam identitas gagal? dengan merasa diri Karena adalah penghargaan murid yang tidak ada gunanya atau tidak ada dibilang eh, tidak efektif. dari yang hal penghargaan dan konsep diri yang Ini gagal. adalah jadi murid akan melakukan hal tersebut Karena penghargaan sesuatu. Jika ini tidak ada sesuatu, dia tidak akan melakukan. Nah, maka dari itu ini masuk ke dalam konsep pendisiplinan yang gagal. Yang berikutnya adalah merusak hubungan. Merusak hubungan yang seperti apa ini yang di sini? dibilang tidak efektif. Antar teman biasanya.
Jadi ini akan menimbulkan rasa iri. Di sini adalah jadi murid akan melakukan hal tersebut jika Karena mendapatkan biasanya sesuatu. anak Jika tidak yang ada sesuatu, dia tidak akan contohnya, melakukan. dia memiliki kemampuan lebih, jadi dia akan terus menang, dia akan terus menang. Kok yang kita itu Pendisiplinan yang gagal. Yang menang kok itu Yang berikutnya adalah merusak hubungan. Nah, sehingga dari itulah rasa ini akan Seperti muncul dengan sini yaitu dengan hubungan tumbuhnya rasa iri antar dalam diri anak. teman. Jadi kenapa dibilang gagal? Karena rusak Merusak hubungan. Karena biasanya anak yang Berikutnya memiliki contohnya dia memiliki kemampuan lebih akan tersenang kalau yang bisa Jadi biasanya bagi yang mampu, dia Itu merasa saja. saya mampu, saya bisa, saya sering mendapatkan yang nomor 1, saya sering menang, saya selalu bisa, sehingga akhirnya dia merasa tidak pernah menang. berarti sudah cukup. Sehingga Sampai dari situ itu aja. rasa ini akan Makanya, muncul rasa ini dengan tumbuhnya rasa ini dalam diri satu sama berikutnya adalah adalah sistem ranking. mematikan Biasanya sebelum kreativitas. kita mungkin mengenal Ini biasanya bagi yang mampu, dia merasa saya mampu, saya bisa, saya sering mendapatkan yang nomor 1, saya sering menang, saya pada selalu dasarnya bisa, sehingga akhirnya dia merasa adalah berarti sudah cukup masuk ke itu dalam aja. pendisiplinan yang gagal dalam kategori penghargaan. Yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi, kenapa di sini masuk ke dalam merampas hak menghargai dirinya? Jadi, kalau siswa tersebut mendapatkan sesuatu atau dia mampu melakukan sesuatu sehingga kemudian dia mendapatkan penghargaan, berarti anak tersebut pertama menghargai dirinya sendiri. Oh, saya mampu, saya bisa. Dari yang pertama dia baru bisa baca satu kata, berikutnya dia mampu membaca satu kalimat. Nah, dia merasa mampu, dia akan merasa senang, ternyata saya bisa. Kemudian setelah itu orang tuanya memberikan atau mungkin pihak luar memberikan reward atau penghargaan kepada anak tersebut. Maksud mungkin orang tua memberikan reward karena dia sudah mampu melakukan, sehingga disinilah akhirnya mematikan diri mereka. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsep disiplin yang pertama dengan konsekuensi. Jadi penguatan itu adalah Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Jangka pendek karena pada saat akan itu saja, jadi tidak akan berlangsung lama. Dengan konsekuensi, contoh, kamu akan bisa mendapatkan ini jika kau bisa melakukan yang harus ini. Jadi ada rentang waktu itu saja, tidak untuk ke depan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Dengan konsekuensi, kita perlu monitoring terus apakah dia melakukannya atau tidak. Ternyata dari situ kita bisa melihat dan monitoring daripada konsekuensi yang sudah diterapkan. Stimulus respons. Di dalam stimulus respons akan berperan guru yang akan berperan aktif. Jadi guru akan menyampaikan maksudnya, dan kemudian siswa akan melakukan apa yang seperti diperintahkan guru. Jadi dalam stimulus respons ini guru akan aktif dan murid menjadi kurang aktif. Kemudian berikutnya murid menghormati peraturan. Murid melakukan hal seperti peraturan yang ada, karena itu sudah menjadi aturan dalam sekolah. Tapi dia belum bisa memaknai secara dalam dirinya sendiri. Kemudian adalah berikutnya kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan, merasa bersalah. Dengan adanya konsekuensi membuat seseorang atau anak tersebut tidak menyadari akan kesalahannya, karena dia melakukan hal tersebut karena ada konsekuensinya, sehingga dia tidak berpikir apakah yang saya lakukan kesalahan salah bagi diri salah bagi diri saya, bagi orang lain, bagi saya atau bagi orang lain. Karena dia sudah memakai konsekuensi. Saya melakukan ini berarti akan untuk konsep disiplin yang masuk ke dalam identitas adalah step. Di sini adalah restitusi. Di sini restitusi adalah motivasi yang biasanya muncul dalam diri mereka. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Apapun yang dia lakukan, dia tahu apa akibatnya dan dia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah fokus pada pemecahan jangka panjang. Dengan adanya restitusi, siswa akan menyadari dalam
menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi itu adalah untuk masa jangka panjang, yaitu mereka akan berpikir dalam diri mereka kesalahan yang sudah dibuat berarti akan berdampak. Dari situ mungkin dia nanti akan dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mereka sudah melanggar keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat, sehingga mereka akan belajar untuk menyadari apa yang sudah saya buat saya langgar. Jadi mereka akan belajar kemudian ke teori kontrol. Kemudian ke teori kontrol. Dengan disiplin konsep disiplin pada restitusi di sini sistem kontrol. Jadi dirinya memegang kontrol diri anak tersebut atau orang tersebut, dia sendiri akan memegang kontrol terhadap dirinya, mau melakukannya atau tidak. Itu sudah menjadi pilihan bagi mereka. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan adanya restitusi, murid akan merasa menyadari kesalahan saya apa, di bagian mana yang salah, akibatnya apa jika saya melakukan, dan seharusnya apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dalam restitusi ini adalah motivasi yang berada dalam motivasi intrinsik buat anak. Jadi di sini guru yang akan terus membimbing anak. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan pada restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi berikutnya untuk pemaparan berikutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Ibu Mami. Waktu dan kesempatan saya bersilakan. Terima kasih Bu Eni. Ya teman-teman, semangat ya mengikuti diseminasi siang ini. Ya, saya lanjutkan ke konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tetapi dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan sebuah kasus. Terutama di lembaga kita ada beberapa kasus ringan, itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang berada dalam kasus tersebut. Jadi misalnya si A dan si B. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Nah, untuk tawaran di sini adalah solusi yang kita berikan. Solusi yang kita berikan itu merupakan tawaran tapi tidak memaksa. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita istilahnya sharing sama anak, ngobrol dengan anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, ke dalam diri kita untuk disampaikan ke anak supaya anak tersebut mengerti, memahami apa yang sudah ia lakukan, benar atau salah. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yaitu alasan mengapa ia melakukan hal tersebut, alasan mengapa dia berbuat seperti itu. Jadi kita bisa mendalami alasan anak-anak yang sering atau sudah kita laksanakan dalam penanganan kasus. Mungkin kita sudah menerapkannya hanya saja saya sendiri belum tahu kalau ini termasuk segitiga
restitusi. Ada tahapan-tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan penyelesaian kasus. Berikutnya Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita fokus ke pembentukan karakter yang mana dan tindakan tersebut. Dalam hal ini tindakan atau kasus yang anak-anak lakukan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi yang sudah kita berikan. Jadi menguatkan keduanya, kemudian fokus pada solusi, bahwa solusi itu tidak mampu menenangkan mereka. Nah, untuk kasus pertama itu sudah saya sempat terapkan di kelas 1. Di akhir nanti kita bisa melihat kasus tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman untuk share screen saya terlihat? Terlihat? Mencari? Oke, terima kasih. Selanjutnya, perbedaan atau contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang dalam hal ini kemarin kebetulan ada di kelas 1B itu dia sering tidak mengerjakan PR bahasa Mandarin. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Kalau mungkin ini penerapan di tempat lain ya, hukuman ini tidak ada di Hainan, kita tidak mengadopsi yang seperti ini ya. Guru menghukum siswa hormat bendera 10 menit. Kemudian guru marah sehingga murid menjadi takut. Kemudian guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Akhirnya anak tersebut tidak mendapatkan waktu, tidak mendapatkan haknya untuk istirahat karena dia harus mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di dalam penyelesaian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini nanti bisa dilihat dalam tayangan video yang sudah saya dan SNI buat. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dalam penerapan guru menanyakan keyakinan kelas tersebut, anak merasa dihormati, dihargai sehingga mampu menghormati orang lain. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi sebagai penghukum, itu yang pertama. Jadi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Posisi kontrol tersebut berada dalam lingkaran segitiga restitusi. Nah, ini adalah kalimat contoh kalimat penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, jika kita mengeluarkan kalimat seperti tersebut, itu kita adalah sebagai penghukum.
Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Seperti kalimat, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, kalimat tersebut mengingatkan kita sebagai seorang guru membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya kalimat guru sebagai teman. Seperti apa? Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mungkin yang sudah sering ya kita terapkan di Haiman. Kemudian guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, tahu kan? Nah, itu sebagai guru pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Kalimatnya seperti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, di posisi manajer ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi terhadap masalah dia sendiri. Dan jika tidak mendapatkan atau tidak menemukan solusi, maka guru bisa menawarkan solusi, tapi bukan paksaan harus diterima. Ya. Baik itu penerapan 5 posisi kontrol hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kadang terlintas ya pemikiran seperti itu untuk anak-anak ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ya, jadi untuk pertanyaan mengapa kita mempunyai peraturan menggunakan helm, itu adalah untuk keselamatan. Kemudian yang sebelumnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Menjaga kesehatan dan penularan kuman. Ya, kemarin saya di kelas 1B sudah mempraktekkan atau menerapkan membuat keyakinan kelas, dan luar biasa anak-anak berpartisipasi dengan aktif, senang. Begitupun saya yakin di kelas teman-teman di SD Hainan School pastinya lebih memotivasi anak untuk lebih mematuhi peraturan dan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Nah, ini adalah video pembuatan keyakinan kelas 1B. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yang pertama, pembuatannya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kita menghindari kalimat jangan, tidak, kemudian tidak boleh, ya. Jadi kita buat dalam bentuk kalimat positif semua. Kemudian kalimatnya sedikit saja, tetapi mudah diingat. Dan kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga atau kelas
kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi di kelas 1B. Ya. Sekali lagi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan ya. Jadi restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Dua-dua. Dimana aja boleh, ayo. Nggak apa-apa. Pokoknya nempel aja nggak apa-apa. Dan, yuk. Yang sudah duduk.
budaya positif sekolah. Jadi apa yang sudah terlaksana di hari ini sungguh sangat membuat saya bangga selaku kepala sekolah. Harapan saya semoga